Bagaimana ceritanya ini sahabat mulia masuk Islam dan bagaimana perjuangannya sampai-sampai arsy Allah itu bergoncang ketika beliau wafat. Saya akan ceritakan, meng-highlight beberapa potongan aja karena ceritanya agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimma yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini saya diberi kesempatan untuk hadir di tempat yang istimewa ini. Di hadapan saya ada banyak anak-anak muda. Saya pastiin dulu ini anak muda semua, betul? Dari ujung ini depan anak muda, belakang ibu-ibu. Ada ibu-ibu? Nggak ada kayaknya ya. Oh ada dikit tapi ya 5% paling ya. Oh ini ada bapak. Saya kira 90% anak-anak muda. Ya, anak-anak muda. Satu frekuensi kita. Saya sengaja ingin membawakan ceramah yang relate dengan kehidupan anak muda, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Baik, adik-adik semuanya, saya manggil adik-adik tentu dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada bapak-bapak ya. Adik-adik semuanya, ada satu pesan berharga yang tolong ini diingat baik-baik. Kalau Anda berharap wafat husnul khotimah, hidup dengan cara yang baik, lempeng, lurus, tidak neko-neko, kan paling enak hidup di dunia begitu. Di dunia kita lurus, mati masuk surga, kan begitu. Satu kata kunci mohon diingat baik-baik, cari lingkungan yang baik, karena manusia adalah lingkungannya. Saya punya teman Ustadz, tapi teman saya gitu semua, gak apa-apa. Cari lingkungan lain. Lingkungan itu gak selamanya teman bermain, gak selamanya teman ngobrol, gak selamanya teman di kampus. Apa yang Anda baca, apa yang Anda simak, apa yang Anda lihat, itu adalah lingkungan hidup Anda. Mau jadi orang soleh, mau jadi orang baik, gaul sama orang baik. Sangat sederhana sekali. Saya nggak punya tapi teman kayak begitu. Baca kisah orang-orang baik, kisah orang-orang soleh. Bangun ikatan emosional dengan mereka, dengan imamnya mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa takfuruna wa antum tutsla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Kata Al-Quran, bagaimana kalian kafir sementara ayat Allah dibacakan kepada kalian dan di sisi kalian ada Rasulnya. Artinya seolah-olah itu memberikan isyarat sama kita, kalau hati kita ada nama Tuhan di dalamnya, senantiasa mengingat Allah, dan di dalam hidup kita tertanam nilai-nilai dan kedekatan emosional dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah satamut alal Islam. Anda akan mati sebagai muslim, gak akan jadi orang kafir. Kalau nggak mau tergerus dengan aliran-aliran yang menyimpang, pikiran-pikiran aneh, apalagi anak-anak muda yang mulai mempertanyakan keabsahan agama, Tuhan ada atau tidak, kitab suci itu kira-kira masih relevan atau tidak, nggak mau terjerumus sekarang pikiran semacam itu. Bangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat 5 waktu, hati diberikan asupan. Bagaimanapun ruh kita perlu makan, bukan cuma jasad aja deh yang perlu makan, ruh kita itu perlu makan. Makanannya apa? Ilmu, keimanan, ceramah agama, membaca Al-Quran, berzikir. Kalau kita punya hubungan baik dengan Allah, punya hubungan baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertanam itu rasa cinta dalam hati, insya Allah satamut alal Islam walan takuna kafiran. Kaifa takfurun wa antum tutsla alaikum ayatullahi wa fikum rasul. Bagaimana mungkin kalian kafir sementara ayat Allah dibacakan kepada kalian? Ingat, ayat Allah dibacakan bukan cuma didengar tapi diresapi dan dipahami. Kalau Anda memahami ayat Al-Quran, menjadikan Allah dekat dengan diri Anda, Anda dekat dengan utusannya, kekasihnya Allah Nabi Muhammad SAW, insya Allah lan taqa fil kufur, tidak akan terjatuh dalam kekufuran. Cari lingkungan yang baik, adik.
Kalau lihat TikTok, lihat YouTube, lihat Instagram, follow akun-akun yang bisa menambah keimanan Anda. Kalau yang lihat YouTube, dia ceramah-ceramah ustadz yang beneran ustadz. Jangan yang diingustadin gitu loh. Yang diingustadin itu kira-kira yang bukan ustadz tapi diustadkan. Lihat, belajar deh. Kalau pengen ceramah agama, lihat ini kira-kira ustadz sekolahnya di mana sih? Belajarnya di mana? Gurunya siapa? Belajar kayak gitu mulai dari sekarang. Jangan gampang nerima informasi agama, pengetahuan agama dari sembarang sumber. Itu cara terbaik beragama di era sekarang. Zaman sekarang beragama dengan selera, Pak. Sayangnya anak-anak muda itu asalkan suka, gue suka, dia menarik, ya sudah. Gak bisa begitu. Karena kalau kita udah mati, itu yang pertama kali ditanya dari kita itu masalah keimanan kan. Sebelum ditimbang amal dan lain-lain, man rabbuk? Siapa Tuhan kamu? Man nabiyuk? Mataqul fi hadzal rajul? Apa yang kau katakan tentang orang ini? Nabi Muhammad maksudnya, Nabiullah. Ya, kalau Anda belajar agama ketika Anda hidup, Anda akan mengatakan, wah Nabi, itu seorang Nabi. Kalau tidak, la adri, saya tidak tahu. Gagal dengan pertanyaan itu menjadi pintu kegagalan untuk tahap-tahap selanjutnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Saya tadi katakan, cara terbaik untuk mengokohkan keimanan, menjaga keistiqomahan dalam beragama adalah mencari lingkungan yang baik. Wal maru ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya. Lihat teman kita siapa, bacaan kita apa, tontonan kita apa, itu kepribadian kita. Nah, karena itu hari ini saya ingin membacakan satu kisah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah seorang sahabat sangat istimewa dalam sejarah Islam. Saya yakin anak-anak muda zaman sekarang, karena aksesnya udah bukan beginian lagi, aksesnya adalah gadget, rata-rata pada nggak tahu dengan sahabat ini. Padahal ini taunya sahabat Nabi itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang lain mana? Mikir, searching dulu, tanya ChatGPT dulu, tanya Google dulu, baru tahu. Enggak, harus tahu kita. Kalau pengen jadi muslim yang baik, kita nggak punya teladan lain selain Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Siapa yang melanjutkan mereka sekarang? Para ulama yang memang mengikuti dan memahami ajaran mereka. Nah, sekarang kita akan membacakan, adik-adik dengar, ini kisah orang mulia. Wafatnya kisah orang ini dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ihtazzalahu arsyur rahman. Ketika wafat sahabat ini, arsy-nya Allah itu bergoncang. Tahu arsy? Arsy itu akbar makhluk khalaqahullah. Makhluk paling besar di alam jagat raya ini hal gaib ya. Arsy ini nggak ada di sini nih, di planet ini nggak ada. Ini hal gaib, tapi Allah menciptakan makhluk namanya arsy. Itulah makhluk terbesar yang Allah ciptakan. Ketika sahabat ini wafat, arsy-nya Allah itu sampai bergoncang. Kebayang nggak ini? Manusia kayak apa ini? Sampai-sampai arsy-nya Allah itu bergoncang. Artinya ini orang istimewa. Kita pengen tahu apa keistimewaan orang ini. Saya akan menceritakan bagaimana mulai beliau masuk Islam, kemudian berdakwah, kemudian berjihad di jalan Allah sampai wafat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama sahabat yang saya maksud, yang ihtazzalahu arsyur rahman? Ada yang tahu di sini? Aywa, masya Allah. Panitia, Mas, tolong kasih buku saya satu ya. Udah punya buku saya belum? Belum. Nanti sekali saya kasih ya. Tolong temuin saya nanti. Sa'ad ibn Mu'ad. Sa'ad ibn Mu'ad adalah seorang sahabat besar, Sayyidul Aus, pemimpin suku Aus. Di Madinah ada dua suku besar, Aus dan Khazraj. Sa'ad ibn Mu'ad ini pemimpin dari suku Aus. Bahkan dia sayyidnya. Sayyid itu artinya pemimpinnya. Bagaimana ceritanya ini sahabat mulia masuk Islam dan bagaimana perjuangannya sampai-sampai arsy Allah itu bergoncang ketika beliau wafat. Saya akan ceritakan, meng-highlight beberapa potongan aja karena ceritanya agak panjang ya. Tapi kalau cerita saya kira anak muda itu pada demen kan, panjang juga ya, betul nggak Dek? Siap dengerin ceritanya ya, fokus ya. Kana Sa'ad ibn Mu'ad yaum ahalla nurun nubuwah farisan min azi fursan Yathrib nafaran. Sa'ad ibn Mu'ad ketika Nabi diutus menjadi Rasulullah itu, ketika Nabi Muhammad diutus sebagai utusan Allah, dikenal sebagai seorang pahlawan, orang gagah nih. Wa alahum sultanan, derajatnya tinggi di mata masyarakatnya, di mata kaumnya.
wa aradihim jahan wa kana fi dzurwah min Bani Abdil Ashhal. Beliau berasal dari suku Bani Abdil Ashhal. Ini pemimpinnya, orang terkemuka di sukunya, Sa'ad ibn Mu'adz ini. Wa kana fatal Aus wa sayyidaha, seorang pemuda tapi terkemuka gitu loh di kalangan Bani Aus ini, di kalangan suku Aus ini. Nah, adik-adik perlu mengenal juga sahabat lain, karena ketika sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi itu sempat mengutus seorang sahabat lain namanya Mus'ab ibn Umair. Inilah awal safir fil Islam, duta besar pertama dalam sejarah Islam tuh namanya Mus'ab ibn Umair, utusan delegasi Nabi yang pertama untuk mendakwakan Islam di Madinah, namanya Mus'ab ibn Umair. Wajahnya tampan, bahkan saking tampannya ada sebagian riwayat menyebutkan menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketampanan Mus'ab ibn Umair ini, orangnya tampan, pemuda lagi, datang ke Madinah mendakwahkan Islam. Nah, Sa'ad ibn Mu'adz di kemudian hari masuk Islam di tangan Mus'ab ibn Umair ini. Dua-duanya sama-sama sahabat yang mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, punya sepupu, Sa'ad ibn Mu'adz ini punya sepupu namanya Sa'ad ibn Zurarah. Sepupunya Sa'ad ibn Mu'adz. Tahu Mu'adz ini mendengar kabar seorang pendakwah dari Mekah, utusan Muhammad, tentu dia nyebutnya Muhammad, belum Nabi ya. Utusan Muhammad namanya Mus'ab menyebarkan dakwah baru di kota Madinah. Tinggal di rumah sepupunya namanya Sa'ad ibn Zurarah. Tinggal di rumah sepupunya Sa'ad ibn Mu'adz. Nah, Sa'ad ibn Mu'adz itu tahu bahwa Mus'ab ini bekerja sama dengan sepupunya mendakwakan agama baru. Gak seneng dia kan? Gak seneng. Tapi karena dia punya kekerabatan dengan sepupunya, ada kehormatan begitu, dia gak berani kurang ajar sama Mus'ab ibn Umair ini. Ini Mus'ab mendakwakan Islam, Sa'ad belum masuk Islam ya. Dia hanya tinggal di rumah sepupunya namanya Sa'ad ibn Zurarah. Nah, saya akan ringkas. Suatu ketika Sa'ad ibn Mu'adz dengan As'ad ibn Zurarah, ini sepupunya, Mus'ab ibn Umair dengan Sa'ad ibn Zurarah berada di rumahnya mendakwahkan ajaran Islam ini. Sa'ad ibn Mu'adz singkat cerita agak emosi gitu loh. Oh, kok bisa-bisanya ini orang baru datang mendakwahkan agama baru di rumah saya lagi, di perkampungan saya gitu loh. Kurang ajar sekali ini orang, kira-kira begitu ya. Kemudian bilanglah Sa'ad ibn Mu'adz kepada sepupunya Sa'ad ibn Zurarah itu, laula anna ibn Zurarah huwa ibnu khalati wa huwa minni haitsu ta'lam lakafaitu kadzalika wa lakana li ma'ahu sya'nun akhar. Kira-kira ini begini, di persimpangan jalan dia dengan seorang sahabatnya namanya Usaid ibn Khudair. Usaid ibn Khudair ini temannya Sa'ad ibn Mu'adz. Dia bilang, intinya bercakap-cakap, Usaid, itu lihat tuh orang itu tuh, itu orang baru itu datang ke Madinah, katanya itu di rumah sepupu saya. Kurang ajar sekali dia menyebarkan dakwah Islam itu begini. Kemudian dia mengutus Usaid ini supaya menghalangi Mus'ab, mengutus Usaid ibn Khudair, temannya Sa'ad ibn Mu'adz, diutus supaya ngelarang dia. Tapi kita singkat cerita dia bilang, la abalaka ya Usaid, Usaid kamu tuh gak becus ya ngelarang dia itu. Dimarahin tuh temannya itu. Intalik ilaihi ma wanzur ila hadzal rajul al-makki alladhi atali yu'ib dinana. Lihat ini ada orang Mekah katanya, dia itu mencela agama kita, kemudian menyepelekan Tuhan kita, sesembahan kita, masih musyrik. Mus'ab, Sa'ad ibn Mu'adz masih dalam agama jahiliyah. Bilang sama temannya Usaid datangin itu orang itu orang kurang ajar begini. Nah, kemudian apa yang terjadi? Usaid ibn Khudair, temannya Sa'ad ibn Mu'adz kan, datanglah kepada Mus'ab itu, utusan dari Sa'ad, supaya diancam apa gimana, supaya dia minggat gitu loh dari ininya itu. Ketika Usaid temannya Sa'ad ini datang kepada Mus'ab, bagaimana respons Mus'ab ibn Umair? Fabtadarahu Mus'ab biwajhit taliq. Disambut temannya Sa'ad ibn Mu'adz itu dengan wajah yang ceria. Nih dai kalau pengen gampang narik orang, anak-anak muda kalau pengen punya teman ngaji yang banyak, ajak dengan cara begitu. Ajak ngobrol di coffee shop gitu ya. Kira-kira ngobrol dengan wajah yang ceria. Mus'ab ibn Umair menyambut temannya Sa'ad ibn Mu'adz dengan wajah yang ceria. Wa kalimatihil layyinah, dengan
kata-kata yang santun dan lemah lembut. Wa akhadha yad'u ilal Islam. Nah, temannya Sa'ad ibn Mu'adz ini yang namanya Usaid ini diajak masuk Islam sama Mus'ab. Dakwahnya pelan-pelan tapi wa tafiqa yaqra alaihi min ayil Qur'an. Dibacakanlah beberapa ayat Al-Qur'an. Mayastalin al-qulub al-qasiyah wa yastamil an-nufus an-nafirah. Singkat cerita, setelah dibacakan ayat Al-Qur'an, Usaid merespon, ma'adzab hadzal kalam wa ma ahsana. Wah, bagus sekali ini bahasa ini. Bagus sekali ini ayat ini. Ini Quran ini. Terpukau dengan bahasa Al-Qur'an. Karena kemujizatan Al-Qur'an itu begitu, Dek. Kalau yang paham bahasa Arab, ngedengar itu lafaz Al-Qur'an itu luar biasa, kedalaman kefasihannya. Terpukau Usaid, temannya Sa'ad ini, temannya Sa'ad. Terus nanya sama Mus'ab, "Kaifa tasna'un idza aradtum an tadkhulu fi hadha dinil jadid?" Gimana caranya supaya kita bisa masuk agama ini nih, katanya. Ingat cerita terpukau dengan ajaran Islam gara-gara Al-Qur'an yang dibacakan. Kata Mus'ab, "Taghtasil wa tutahhir thawbak, thumma tashhad syahadatal haqq wa tarka rak'atain lillah wa hadzal ma minka qarib." Kamu mandi, bersihkan pakaianmu, bersyahadat, sholat 2 rakaat, nih airnya, pakai aja. Singkat cerita, temannya Sa'ad masuk Islam. Tadinya kan disuruh buat apa? Buat nyingkir, buat ngusir. Masuk Islam gara-gara Mus'ab yang dakwahnya lemah lembut itu. Datanglah dia kepada kaumnya, Usaid itu. Ada Usaid ila nadil qaum. Usaid ini saya belum bercerita tentang kisahnya Sa'ad yang temannya Usaid ini. Usaid datang ke kaumnya, kemudian kaumnya pada bilang, pas dia datang ada Sa'ad bin Mu'adz di situ. Sa'ad bin Mu'adz bilang, "Ahlifu billah inna Usaidan ja'akum bighairil wajhil ladzi dhahab." Lihat tuh, itu Usaid itu datang dengan wajah yang beda nih dari yang sebelumnya, kata Sa'ad bin Mu'adz. Heran dia. "Ahlifu billah inna Usaid ja'akum bighairil wajhil ladzi dhahab bi." Tsumma altafata ilaihi wa qala, "Ma fa'alta ya Usaid?" Sa'ad bin Mu'adz nanya sama temannya Usaid, "Kamu ngapain Usaid waktu ketemu sama Mus'ab itu?" Kata Usaid bilang, "Kallamtur rajulain," aku sudah bicara dengan 2 laki-laki itu. Siapa 2 laki-laki yang dimaksud tadi? Mus'ab ibn Umair dengan Sa'ad ibn Zurarah, sepupunya Sa'ad ibn Mu'adz. Aku udah ngomong sama 2 orang itu. Ma ra'aitu bihi ma ba'san. Gak ada masalah itu orang itu, gak jahat mereka itu. Gak jahat, kata Usaid ini kepada Sa'ad. Mulai dia agak sedikit terpikat. Ini bukan orang jahat. Fanahadha Sa'ad mughdaban. Sa'ad ibn Mu'adz marah dia. Kamu disuruh ngusir, disuruh bertindak, kok malah kamu masuk agamanya, gimana? Langsung begitu, emosi. Biasa orang Arab dulu emosi itu kayak biasa, Dek, ya. Orang Arab sampai sekarang tuh emosian kadang-kadang. Iya, saya pernah hidup di Arab 8 tahun, itu kadang-kadang masalah sepele bisa berantem tuh bisa berpanjang-panjang. Tapi uniknya kalau di Mesir itu orang Mesir itu gampang marah tapi gampang bayan. Cukup ngomong ini, sholli ala nabi, salawat kepada nabi, langsung pelukan, ma'alish, langsung baik-baikan orang Arab. Makanya orang Arab itu diantara mungkin ya itu apa ada DNA dari orang-orang dulu gitu ya. Makanya sekarang banyak konflik di Arab kan. Wallahu a'lam, nasallallahu as-salamah. Tapi mereka punya banyak kelebihan juga. Ya, jangan hanya disorot itunya saja. Baik, kembali ke sini. Sa'ad bin Mu'adz marah, temannya masuk Islam. Wa akhadhal harbah min yadi Usaid. Usaid bawa alat perang, bawa tombak, kira-kira diambil di tombaknya, dia sendiri yang pengen ngebunuh Mus'ab ini, kira-kira begitu. Sa'ad bin Mu'adz ini. Wa qala, kata Sa'ad bin Mu'adz kepada temannya Usaid, "Wallahi ma araka agnaita syai'an." Usaid, kamu tuh enggak ngapa-ngapain, enggak becus kamu ya begitu ya. Wala indamal amru al hadhil hal, kalau seandainya ini dibiarkan nih, Mus'ab ini dibiarkan, la ajidannahum ghadan fi dari yad'uwani jauji wa auladi ila tarki dini wa dini abai wa ajdadi. Ini kalau dibiarkan 2 orang ini nih, Mus'ab dengan Sa'ad ini, meskipun itu sepupunya ya, kalau dibiarkan besok-besok bisa jadi anak saya, istri saya masuk Islam semuanya. Marah dia kan, mau ngebunuh itu Mus'ab itu sekalian gitu kira-kira ya. Lihat, banyak saudara, banyak sahabat-sahabat Nabi, di puncak kemarahannya Allah memberikan hidayah. Tahu siapa sahabat yang masuk Islam dengan cara begitu? Di antaranya selain ini, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu masuk Islam ketika pengen ngebunuh Nabi Muhammad, dia enggak? Gara-gara muaknya itu. Tapi lihat, hidayah Allah itu enggak pandang bulu.
Mungkin Umar itu punya sisi batinnya, meskipun terlihat keras dan gagah, sisi batinnya itu punya rasa empati kepada banyak orang. Kadang-kadang ada orang kayak begitu, fisiknya, tampilannya seolah sangar, tapi hatinya itu lembut sebetulnya. Saya kira itu Sa'ad ibn Mu'adz termasuk orang itu. Nah, pas Sa'ad ibn Mu'adz ketemu Mus'ab, ini kan orang ini targetnya nih kan. Sa'ad ibn Zurarah sepupunya bilang kayak gini, "Hai Mus'ab, laqad ja'aka wallah sayyidu qaumi." Mus'ab, ini Sa'ad ibn Mu'adz ini pemimpin kaumnya. Kamu kalau bisa masukin dia ke agama Islam, itu nanti pada ikut semua itu. Berbisik. Sa'ad ibn Zurarah berbisik sama Mus'ab, ngomong kayak begitu. Wa innahu iyatba'aka la yatakhallaf anka minhum ahadun fangdur madza anta fa'il. Mus'ab, ini kalau seandainya orang masuk Islam, Sa'ad bin Mu'adz ini masuk Islam, nanti pengikut-pengikutnya itu pada masuk Islam semuanya. Kamu jangan sia-siakan kesempatan ini, kata Sa'ad bin Zurarah. Fama in balaghahuma Sa'ad wa waqafa alaihima hatta tajaha ila ibni khalatihi wa badarahu qailan. Pas Sa'ad ibn Mu'adz datang ketemu sepupunya, ngomong sama sepupunya yang berduaan sama Mus'ab itu, ngomong kayak begini, "Ya Aba Umamah, amma wallahi laula ma baini wa bainik minal qarabah." Abu Umamah, Sa'ad maksudnya, Sa'ad ibn Zurarah, kalau bukan karena kekerabatan antara aku dengan kamu, ma tamita hadza minni ataghshana fi diyatna wa bima nakra. Kamu kok tega banget sih nyebarin agama yang kita nggak suka di tempat saya, kira-kira begitu kata Sa'ad ibn Mu'adz kepada sepupunya Sa'ad ibn Zurarah itu. Mus'ab ibn Umair lagi-lagi karakternya terlihat di sini. Dulu ketika temannya Sa'ad datang, dia sambut dengan lemah lembut. Sekarang Sa'adnya datang langsung, dia sambut dengan lemah lembut. Kata Mus'ab kepada Sa'ad ibn Mu'adz, "Ala taq'ud fatasma fa in radita ma naquluhu wa raghibta fi qabilta da'watana." Nih, udah ketemu nih yang mendakwahkan Islam dengan Sa'ad, udah ketemu. Mus'ab bilang sama Sa'ad, "Boleh duduk dulu, kamu menyimak apa yang ingin kami sampaikan. Kalau kamu setuju silahkan diterima, kalau enggak juga enggak apa-apa." Lihat dek, dai yang benar tuh kayak gitu, nyampain aja, nggak usah maksa orang, nggak usah maksa orang. Wa in karihtahu, kalau kamu nggak suka, tahawwalna angkas sa'ah, kami akan lari dari tempat ini sekarang juga. Kata Mus'ab kepada Sa'ad, kalau kamu nggak suka nggak apa-apa, kita akan pergi sekarang, tapi tolong dengarkan dulu ya Pak, kira-kira begitu ya. Kata Sa'ad ibn Mu'adz, hatinya mulai luluh tuh. Wallahi ansaf, bener, kamu adil itu katanya. Benar, harusnya kita dengerin dulu gitu kan, jangan ujuk-ujuk kemudian nolak. Bener, kamu sudah berlaku adil. Hati ma'ingdak, ayo Mus'ab, kasih tahu apa yang kamu sampaikan kepada saya itu apa. Kata Sa'ad ibn Mu'adz. Fantalaqa Mus'ab. Mus'ab kemudian bicara panjang lebar tentang Islam, Nabi Muhammad dan lain-lain. Fa'aradul Islam ala Sa'ad ibn Mu'adz ahsan ma yakunul arad. Disampaikan ajaran Islam kepada Sa'ad ibn Mu'adz sebaik mungkin, sesantun mungkin, selembut mungkin. Wa qara'a alaihi al-Qur'an, dibacakan Al-Qur'an. Watma'annat ilaihi jawarihuh wa sabahat ma'ahu ruhu. Fama labitha an qala li Mus'ab, setelah disampaikan Quran ajaran Islam, Sa'ad ibn Mu'adz mulai terketuk batinnya. Apa kata beliau kepada Mus'ab? Kaifa yasna' man arada dukhul fi hadzal din. Mus'ab, kalau pengen masuk Islam gimana caranya? Kira-kira itu. Akhirnya Sa'ad ibn Mu'adz yang tadinya pengen menindas apa mengusir gitu ya, kalau pengen masuk Islam gimana caranya? Wallahi ma sami'tu kalaman abarra wala akram min hadzal kalam. Gak ada aku menyimak perkataan yang lebih indah ketimbang perkataan Al-Qur'an maksudnya. Lagi-lagi mereka masuk Islam gara-gara menyimak Al-Qur'anul Karim. Sampai sekarang Pak, ada orang-orang yang masuk Islam gara-gara menyimak keindahan Al-Qur'an, itu ada sampai sekarang. Terlepas apakah mereka paham bahasa Arab atau enggak, itu mujizatnya Al-Qur'anul Karim. Baik, sekarang saya akan loncat. Kemudian apa lagi? Nah, temannya Sa'ad bin Mu'adz udah masuk Islam. Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin suku Aus, masuk Islam juga. Datanglah dua orang itu ke kaumnya. Datang ke kaumnya. Akhirnya apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Dia pemimpin kaumnya. Nahlifu billah, kata kaumnya ini. Laqad raja'a ilaikum Sa'ad bi ghairi wajhil ladzi dhahab. Itu tuh Sa'ad itu sama kayak kemarin tuh,
dia datang dengan wajah yang berbeda dengan yang sebelumnya katanya. Terheran-heran mereka kaumnya itu. Falamma balagon nadi qal. Nah, pas datang di tengah kaumnya, Sa'ad ibn Mu'adz berkhutbah. Ini khutbahnya. Ya Bani Abdul Ashhal. Tadi saya bilang Sa'ad ibn Mu'adz dari suku Bani Abdul Ashhal berkhutbah di hadapan kaumnya. Ya Bani Abdul Ashhal, kaifa ta'lamuna amri fikum? Bagaimana pandangan kalian tentang aku? Qalu sayyiduna haqqan wa afdaluna ra'yan wa akmaluna aqlan. Engkau adalah pemimpin kami yang sesungguhnya. Engkau adalah orang paling baik di antara kami. Engkau adalah orang yang paling cerdas di antara kami. Kata kaumnya kepada Sa'ad ibn Mu'adz. Sa'ad ibn Mu'adz menimpal perkataan mereka. Fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haram hatta tu'minu billah wa rasuli. Yang laki-laki yang kan dia pemimpin nih. Pemimpin suku Aus kan. Mulai sekarang yang laki yang perempuan nggak boleh ngomong sama saya kecuali kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pemimpin dia. Singkat cerita, itu Bani Abdul Ashhal masuk Islam hampir semuanya di tangan Sa'ad ibn Mu'adz. Gara-gara dakwahnya siapa? Mus'ab ibn Umair yang betul-betul menyampaikan Islam dengan cara yang arif, bijaksana, lemah lembut, tanpa kekerasan. Didengar sama Sa'ad ibn Mu'adz, begini ya Al-Quran itu indah. Gimana caranya masuk Islam? Dia masuk Islam, satu kaumnya masuk Islam semuanya. Subhanallah, begitulah cara Allah menyebarkan agama ini. Kadang-kadang dengan seorang menjadi pemimpin, masuk Islam, orang-orang bawahnya masuk Islam semuanya. Sekarang kita akan masuk episode bagaimana Sa'ad ibn Mu'adz menunjukkan keimanannya yang sejati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai tadi saya katakan ketika dia wafat, arasnya Allah itu bergoncang. Artinya ini manusia dengan level keimanan yang sangat tinggi. Laqad kana Islam Sa'ad ibn Mu'adz khairan lil Islam wa barakatan 'alal muslimin. Masuk Islamnya Sa'ad ibn Mu'adz ini menjadi keberkahan bagi orang-orang Islam. Bukan hanya pengikutnya bertambah, tapi ini sosok yang tangguh, seorang pejuang, seorang petarung sejati gitu loh. Mau menghadapi orang-orang Arab yang bengal-bengal itu, ini kan lumayan gitu kira-kira ya. Bukan cuma lumayan, dia bisa menjadi pemimpin perang. Dia seorang yang tangguh, seorang fursan, seorang pendekar kira-kira begitu ya. Anda tahu perang Badar? Perang Badar, peperangan terbesar dalam sejarah Islam. Berapa jumlah umat muslim, Dek? Perang Badar itu jumlahnya? Bagus, sekitar 300. Satu riwayat mengatakan 313 sesuai dengan jumlah Rasul. Riwayat mengatakan 317, artinya sekitar 300-an lebih. Berapa jumlah orang musyrik? Sekitar 1000. Nah, dalam saat-saat membingungkan. Karena begini, perang Badar itu ceritanya orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy yang dikepalai oleh Abu Sufyan ketika itu baru datang dari Syam membawa perdagangan, kafilah dagang. Itu baru pulang dari berdagang dari kota Syam. Nabi Muhammad dan pengikutnya ini tahu betul, sebelum hijrah ke Madinah, harta mereka itu dirampas sama orang-orang musyrik. Kan Nabi hijrah ke Madinah nih, sahabat-sahabatnya ninggalin tuh rumah, semua perkakas semuanya ditinggalin, itu dirampas. Harta mereka itu dirampas sebelum hijrah itu. Siapa yang ngerampasnya? Yaitu orang-orang Quraisy itu. Itu harta mereka yang dirampas digunakan buat apa? Digunakan buat memerangi orang muslim yang sudah ke Madinah itu. Paham nggak? Ya, supaya nggak salah paham nih, perang Badar itu latar belakangnya bukan cuma menghalangi kafilah dagang Abu Sufyan doang, enggak. Itu ada latar belakang yang mendorong mereka untuk menghalang, karena di balik perdagangan itu ada rencana jahat. Orang muslim pengen dimusnahkan. Kalau ekonomi mereka kuat gitu kan, mereka akan bisa memanggil kabilah-kabilah Arab yang lain, menghancurkan itu Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Nah, ketika mendengar kafilah Abu Sufyan datang, akhirnya mereka itu al-muslimun, al-musyrikun qadimu, orang-orang sudah datang. Mereka membawa fihi amwalukum, di dalamnya ada harta-harta kalian yang dulu dirampas itu. Niatnya itu ingin menghadang, tapi kalau pengen menghadang mereka itu susah. Jumlah pasukan kita cuma sebatas ya. Yang berencana untuk menghalau kafilah dagang Abu Sufyan itu jumlahnya 40, Pak. Disebut 40. Ini belum perang Badar, belum. Waktu pengen menghalang kafilah dagang Abu Sufyan jumlahnya 40 orang, sementara mereka banyak. Udah begitu punya kekuatan di Mekah, kan ribet itu. Dalam kondisi membingungkan seperti itu, Sa'ad ibn Mu'adz
berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat, ini kan kondisi membingungkan. Kita jumlahnya sedikit, kalau kita mundur, ini kita bisa tertindas. Karena Abu Sufyan dan pengikutnya ini sudah punya rencana jahat, menguatkan ekonomi mereka dengan hasil perdagangan itu. Terus harta-harta rampasan orang muslim digunakan buat menghancurkan dakwah orang Islam. Kalau kita mundur bahaya, tapi kalau kita maju dikit jumlah kita. Kira-kira begitu ya. Anda tahu apa yang dikatakan Sa'ad ibn Mu'adz, dan ini memberikan pelajaran berharga bahwa iman itu kalau sudah masuk ke dalam hati, dia bisa menampilkan hal-hal yang luar biasa yang kadang-kadang bukan tidak bisa dinalar, tapi nggak biasa gitu loh, hal-hal yang ajaib. Dia bisa mengimpuls tekad yang sedemikian kuat kalau iman sudah tertanam itu. Kata Sa'ad ibn Mu'adz kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka berdiskusi, kira ini mau menyerang mereka atau kita mundur aja gitu loh. Nah, ini perkataan Sa'ad ibn Mu'adz. Wa fi yaumi Badr, pada waktu peperangan Badar, kharaja Rasul li'tirad 'iri Quraisy ma labitha an wajada nafsahu fi mawqifin harij. Dzalika anna al-muslimin ma kharaju ma'an nabi illa lil-istila ala qafilatin, terus dan seterusnya. Walam yakun ma'ar rasulil kalim illa 317 rajulan. Pasukan Nabi total, setelah ditotal ketika ingin menghadang orang Quraisy, tadi kan yang ingin menghalau jumlahnya 40. Setelah ditotal cuma ada 300-an doang. Fa imma ayya'ud ilal Madinah, imma balik ke Madinah karena kita nggak mampu. Tarikan jaishal musyrikin yajuz khilal ad-diyar wa yubahi biquwwati amam al-qabail dariba baina Makkah wal Madinah, wa imma ayyunazil jaishal musyrikin al-kabir bi jaisihi saghir. Imma balik ke Madinah mundur atau menghalau pasukan orang musyrik yang sudah punya rencana jahat itu dengan jumlah yang sedikit. Sa'ad ibn Mu'adz tampil di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad amanna bik wa saddaqnak. Kami ini sudah beriman kepada engkau ya Rasulullah, kami membenarkan ajaranmu itu. Wa atainaka uhudana wa mawathiqana ala sam'i wa ta'ah. Kami sudah memberikan janji setia kami untuk taat kepada engkau ya Rasulullah. Kata Sa'ad ibn Mu'adz. Ini orang muslim lagi diskusi nih. Famdi ya Rasulullah lima arat. Rasulullah, sudah lakukan apa yang kau inginkan ya Rasulullah. Fawalladhi ba'athaka bil haq lawista'radta bina hadzal bahr. Seandainya engkau meminta kami nyemplung ke dalam laut, kata Sa'ad ibn Mu'adz nih, Rasulullah, gak usah banyak mikir, udah gini aja, seandainya engkau, kami ini sudah percaya, sudah menjadi muslim, jadi pengikut engkau, seandainya engkau minta kami nyebur ke dalam lautan, bareng kita nyebur ke dalam laut, resikonya kan mati nyebur ke dalam laut Made. Seandainya kita harus mati nyebur ke dalam laut, la khudnahu ma'ak, kami rela, kami siap mati bersamamu ya Rasulullah, masuk ke dalam lautan, tercebur. Inna ya Rasulullah la suburun fil harb. Kita ini bisa menjadi orang-orang yang subur. Subur itu artinya bukan subur dalam bahasa Indonesia ya, sabar. Artinya teguh gitu loh. Kita ini bisa menjadi orang-orang yang teguh dalam berperang. Suduqun indal liqa. Kita nggak akan menjadi pengecut ketika berjumpa dengan lawan itu. Jumlah sedikit, orang muslim sedang berdiskusi, Sa'ad ibn Mu'adz muncul sendirian. Udah nggak usah banyak mikir, mau masuk ke dalam laut sekalipun kita akan ikut ya Rasulullah, ayo kita langsung berperang aja. Ingat, ini perang bukan dalam konteks menyerang ya, tapi dalam konteks membela, untuk menghalau ancaman musuh. Sah atau enggak untuk dunia modern nih, untuk zaman sekarang, kalau ada negara ingin membahayakan negara kita, kemudian kita melakukan tindakan defensif, boleh apa enggak? Ya boleh lah. Masa kita pasrahkan negara kita untuk negara mereka, kan begitu ya enggak? Ini Islam itu sejak awal mengajarkan berperang bukan dalam arti memaksa orang masuk Islam, bukan sama sekali. Kata Sa'ad ibn Mu'adz, la'allallaha yuriyaka minna ma taqar bihi 'ainuk. Rasulullah, mudah-mudahan engkau, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan sesuatu yang bisa membuat engkau senang. Maksudnya kemenangan. Sa'ad ibn Mu'adz adalah keteladanan bagi pemuda-pemuda supaya tidak bermental ciut, betul enggak? Urusan kebenaran ya, Dek. Urusan kebenaran, bukan urusan masalah pacar, saingan sama pacar, enggak, urusan kebenaran, menyangkut agama, menyangkut kebenaran, tegas.
Di saat para sahabat yang lain bingung, Sa'ad ibn Mu'adz. Nah, ada kemudian satu episode lain yang menjadikan artinya ini orang punya keimanan dengan keimanan yang tidak biasa. Sa'ad ibn Mu'adz ini sampai-sampai di saat sahabat yang lain dalam keadaan bingung, dia sendirian ngomong gini, ayo masuk laut sekalipun saya ikut. Sa'ad ibn Mu'adz. Pada peperangan Ahzab, di peperangan lain, peperangan Ahzab, ada satu episode peperangan namanya peperangan Ahzab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama dalam keadaan memerlukan semacam negosiasi damai dengan beberapa kelompok yang ada di Madinah waktu itu. Di antaranya kabilah Ghatafan, Yahudi Ghatafan. Saya nggak akan menceritakan detail perang Khandaq atau perang Ahzab itu. Tapi Sa'ad ibn Mu'adz punya andil dalam peperangan ini. Dzalika anna an-nabi hina ra'a shiddatal ahzab ala ahli al-Madinah arada ay yukhaffifa anhum. Ketika Nabi itu merasa pasukan orang-orang musyrik sudah mengancam pasukan orang-orang muslim, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bernegosiasi supaya mereka tidak menyerang secara frontal. Akhirnya Nabi itu bernegosiasi, berdamai dengan Yahudi atau pemimpin Yahudi Bani Ghatafan ala yatahim thuluth thimaril Madinah, memberikan sepertiga dari tanaman atau buah-buahan di kota Madinah. Gini aja, kamu nggak usah melanjutkan peperangan ini, saya kasih sepertiga, karena Nabi ketika itu pemimpin kota Madinah. Kami berikan sepertiga dari thimar Madinah, dari buah-buahan, dari tanaman-tanaman kota Madinah ini, tapi dengan catatan udah selesai ya, damai. Nabi karena kasih sayang dengan umatnya, gak mau mereka itu terhimpit terus menerus. Sa'ad ibn Mu'adz tampil beda sendiri dia. Jadi saat Nabi ingin berdamai dengan itu tuh orang-orang itu, supaya kan itu seolah-olah menunjukkan kita lemah ya. Sa'ad ibn Mu'adz mandangnya begitu. Kalau kita berdamai dengan mereka, seolah kita ini lemah ya Rasulullah. Sa'ad ibn Mu'adz kemudian nanya sama Nabi, ya Rasulullah, ahadza amrun tuhibbuhu fanasna'ahu lak? Keputusan ini engkau yang mau ya Rasulullah? Terus kita menyetujui itu, am syai'un amarakallahu bihi, atau ini perintah dari Gusti Allah? Kata Sa'ad ibn Mu'adz nanya sama Nabi, ini putusan untuk berdamai dengan orang itu tuh, ini keinginan engkau ya Rasulullah atau perintah dari Gusti Allah? Fanasma' wa nuti, kalau ini perintah dari Gusti Allah kita terima, kita taat. Am huwa amrun tasnauhu lana, atau ini putusan yang engkau putuskan demi kasih sayang engkau kepada kami? Kata Sa'ad ibn Mu'adz, liyukhaffifa anna, agar meringankan beban kami. Kita sudah diperang dari berbagai sudut ini gitu loh. Ini kira-kira engkau memutuskan ini ya Rasulullah, berdamai dengan Bani Ghatafan itu supaya engkau tidak tega dengan kami begitu? Atau ini perintah Allah, atau ini ide dari engkau sendiri ya Rasulullah? Jawaban Nabi apa? Faqala alaihi salatu wassalam, wa wallahi ma sana'tuhu illa li annani ra'aitul araba qad ramatkum an yadin wahidatin. Aku terpaksa melakukan ini karena aku melihat orang-orang Arab semuanya mereka itu bersatu menyerang kalian. Aku nggak tega. Kata Nabi SAW kepada Sa'ad ibn Mu'adz. Apa jawaban Sa'ad ibn Mu'adz? Wallahi demi Allah, laqad kunna nahnu wa haula'il qaum ala syirki billah wa ibadatil ausan. Ya Rasulullah, dulu kami ini dengan mereka itu menyembah berhala. Kita ini dulu orang-orang musyrik. Bilang sama Nabi kayak begitu. Fama tami'u ayyanalu minna thamratan illa bisyra au qira. Terus ketika kita udah menjadi muslim, mereka itu nggak bisa semena-mena dengan harta kita, kalau bukan dengan jual beli, kira-kira begitu. Setelah kita menjadi orang muslim, punya kekuatan, mereka nggak berani sama kita ya Rasulullah. Wahina akramanallahu bil Islam wa azzana bik nu'tihi min amwalina. Terus kita udah jadi muslim, engkau menjadi pemimpin, kita serahkan saja begitu harta kita kepada mereka. Kata Sa'ad ibn Mu'adz, wallahi ya Rasulullah, ma nu'tihim illa saif. Di saat itu pengen berdamai, Sa'ad ibn Mu'adz, enggak, kita perangi mereka, ayo lanjut kita berperang. Hei, ini keimanan, contoh keimanan yang tidak tedeng aling-aling gitu ya. Enggak peduli dia bagaimana nasibnya. Ini orang kurang ajar. Mereka itu kalau misalnya dibiarkan, diajak damai, lebih kurang ajar sama kita. Bukan menyerang hawa nafsu ya dek, bukan berarti menyerang pengen membunuh, membasmi, bukan. Tapi Sa'ad ibn Mu'adz melihat kalau orang-orang Arab ini dibiarkan, semakin dakwah Islam itu akan tersurut, kemudian umat muslim akan kesulitan untuk menyebarkan dakwah selanjutnya. Kata dia apa? Gak usah, kita langsung aja, kata Sa'ad ibn Mu'adz.
hatta yahkumallahu bainana, sampai Allah memutus di antara kita, wa huwa khairul hakimin, dan dialah sebaik-baiknya pemberi kata putusan. Fasurrar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bahagia dengan perkataan Sa'ad ibn Mu'adz ini, menunjukkan orang beriman yang jujur dengan keimanannya, iman yang gak cuma ada dalam hati, tapi mengejawantah dalam tindakan dan ketegasan yang bersifat pasti. Dia gak perlu mau mati kayak gimana pun, dia udah siap. Dan kita akan lihat bagaimana wafatnya Sa'ad ibn Mu'adz. Fasurrar Rasul bimaqalati Sa'ad wa sarafal amr wa fi yaumil khandaq hadza usiba Sa'ad. Nah, di peperangan Khandaq ini Sa'ad ibn Mu'adz akhirnya, karena dia memberanikan diri kan. Jadi yang perlu kita tahu, di peperangan Ahzab ini orang-orang Arab itu udah semuanya udah sepakat deh, pengen memerangi Nabi Muhammad dan para pengikutnya ini. Kekuatan yang luar biasa ini. Mereka itu sudah dikepung dari berbagai sisi. Rasulullah ingin kasihan sama sahabatnya. Udah kita damai aja nih sama Bani Ghatafan, kita kasih sepertiga buah-buahan dari kota di Madinah, asalkan kita sudah berdamai saja. Sa'ad ibn Mu'adz gak mau begitu. Dia melihat dakwah Islam kalau seandainya dibiarkan begitu akan terhenti. Wa fima usiba Sa'ad bisaham qata'a akhalahu. Sa'ad ibn Mu'adz di peperangan Ahzab ini wafat gara-gara apa? Ini namanya akhal. Gara-gara ininya tertusuk oleh panah. Dia sedang berkecamuk dengan musuh, kemudian ada orang melempar panah, akhirnya ininya tertusuk. Kalau ini kan udah selesai, nyawa kita kan ini di sini di antaranya. Kemudian tertusuk ini oleh panah dari arah musuh. Usiba akhaluhu wa auradahu mauridal maut. Wa fi makana fatal Islam Sa'ad ibn Mu'adz yuhtadar. Ketika Sa'ad ibn Mu'adz ini wafat, sakaratul maut, beliau sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, dayanya dan upayanya, seluruh pikirannya untuk dakwah Islam. Ketika peperangan Ahzab, tangannya terhunus oleh panah. Kemudian ketika sakaratul maut, di hadapannya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi yadha' ra'sahu fi hijri. Kepalanya Sa'ad ibn Mu'adz diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusajihi bi thawbin abyad, kemudian ditutup dengan pakaian putih Sa'ad ibn Mu'adz. Wa yanzur ilaihi fi law'atin wa huzn, kemudian Nabi itu menatap wajah Sa'ad bin Mu'adz dengan penuh kesedihan, rasa empati. Ini orang betul-betul mengabdikan dirinya kepada agama Islam, tidak pandang bulu, gak mengkhawatirkan dirinya sama sekali. Yang dia pikirkan bagaimana caranya orang menerima kebaikan dakwah Islam ini. Ketika Nabi ingin berdamai pun dia nggak bisa, karena dia memandang bahwa kalau ini dibiarkan dakwah Islam bisa hancur. Sama Nabi ditutup dengan kain putih, yang tur ilaihi filauatin wa huzn wa yaqul. Nabi kemudian berkata kepada Sa'ad ibn Mu'adz ini, Allahumma inna Sa'ad jahada fi sabilik. Ya Allah, aku bersaksi Sa'ad ini sudah berjihad di jalan Engkau ya Allah. Sa'ad ibn Mu'adz wa saddaqa rasulak, dan dia sudah membenarkan ajaran Rasulmu ya Allah. Wa qada alladhi alaihi, dan dia sudah menunaikan apa yang sudah dia harus tunaikan. Fataqabbal ruhahu, terimalah dia Sa'ad bin Mu'adz ya Allah. Ma taqabbalta bihi ruhan, sebagaimana Engkau menerima roh-roh yang lain. Fan basatat asarir Sa'ad, kemudian Sa'ad wafat. Yu'alid sakaratul maut, dia menghadapi sakaratul maut. Wa fataha ainai, dia sempat membuka kedua bola matanya di hadapan Nabi. Nabi di depannya, dibaringkan di pangkuannya Nabi sambil ditutup dengan kain putih. Dia masih membuka kedua bola matanya, berkata kepada Nabi, Assalamu alayka ya Rasulullah. Salam sejahtera atasmu ya Rasulullah. Amma ini asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau adalah utusan Allah. Tsumma fadat ruhut tahirah. Wafatlah Sa'ad di bawah pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kata yang terakhir yang diucapkan oleh Sa'ad adalah ucapan salam kepada kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Setelah Sa'ad bin Mu'adz wafat, Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, laqad ihtazza lahu arsyur rahman bi mauti Sa'ad. Gara-gara kematian Sa'ad bin Mu'adz, orang yang penuh dedikasi terhadap agama, arsy-Nya Allah itu bergoncang.
Apa pelajaran yang bisa ketik dari Sa'ad bin Mu'adz? Saudara, Anda anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, apapun posisi kita, profesi kita, kedudukan kita, selama kita berniat untuk mengabdikan diri kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mustahil Allah menutup hidup Anda dengan penutupan yang buruk. Selama kita mengabdi kepada agama Allah, bapak mendidik anaknya, anak muda belajar dengan baik, diniatkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi ustadz jadi ustadz beneran, yang jadi pejabat yang amanah, niat menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Sa'ad ibn Mu'adz kita punya keteladanan bahwa kalau hidup kita baik, hidup kita lempeng, niatan kita positif mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta berakhir dengan kematian sekalipun, kematian kita akan berujung dengan akhir yang baik. Wa kita wafat dengan husnul khatimah, selama dalam hati kita tertanam iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diteladankan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Lisan terakhirnya mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai risalah untuk kita semua. Jangan pernah tinggalkan kecintaan kita kepada Nabi yang mulia itu. Kalau Anda mau hidup benar, jangan sekali-kali punya anggapan aku yang penting dekat dengan Allah saja. Salah. Syahadat kita itu isinya asyhadu alla ilaha illallah, ada lanjutannya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hidup Anda kalau sesuai dengan dua panduan ini, Anda menjadi hamba Allah, Anda menjadi umat Rasulullah yang punya kecintaan, punya ikatan emosional yang mendalam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hidup Anda akan selamat insyaallah, wafat dengan husnul khotimah sebagai muslim yang pulang dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah ini memberikan manfaat, bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Saya cukupkan demikian. Jika ada tanya jawab, kita persilakan di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron kepada Al-Ustadz Nuruddin. Bagi jamaah yang ingin bertanya, kami sebentar. Kami berikan dua sesi. Yang pertama untuk ikhwannya 2 pertanyaan, dan untuk akhwatnya 2 pertanyaan. Sebelumnya Ustadz izin bertanya, untuk pertanyaan ini mau satu orang langsung dijawab atau dikumpulkan terlebih dahulu? Langsung jawab. Terus langsung jawab. Baik. Wahid untuk benih, yang wahid benar. Ikhwannya dulu. Fadhal. Ini bagi yang mau baca bukunya, saya ada buku, tapi ini bahasa Arab ya. Muhammad Ra'fat Usman, Abdurrahman Ra'fat 3 jilid, Suwar min Hayati Sahabat. Saya mohon maaf saudara-saudara, saya kalau baca buku ini sendirian, saya sendiri nangis. Tahu nggak apa yang bikin saya terharu? Ini penulis buku ini sampai-sampai di halaman awalnya itu menyebutkan, jadi mempersaksikan kepada para pembaca, usyhidullah, aku mempersaksikan Allah Subhanahu ini. Allahumma inni ahbabtu sahabata nabiyyik. Ya Allah, bersaksilah, aku sangat mencintai sahabat nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asdaqal hubbi wa a'maqah, dengan kecintaan yang sangat mendalam dan sangat jujur. Fahabni yaumal faza'il akbar, karuniakan kepada aku ya Allah pada hari kebangkitan nanti, li ayyin minhum, supaya aku mendapatkan syafaat salah seorang dari mereka, yang mana aja. Fa innaka ta'lam anni ma ahbabtuhum illa fik, engkau tahu ya Allah, aku tidak mencintai mereka kecuali karena engkau ya Allah. Ya arhamar rahimin, wahai sebaik-baiknya pemberi kasih sayang. Muhammad Abdurrahman Ra'fat mengarang 3 jilid kitab ini, ada di internet, bisa di-download. Ibu-ibu yang bisa bahasa Arab atau punya saudara yang punya bahasa Arab, ceritakan Bu kisah-kisah begini sama anak kita itu, supaya tertanam dalam batinnya keimanan yang mendalam dan kecintaan. Karena sekarang itu, zaman sekarang banyak orang kufur gara-gara beragama tanpa rasa cinta itu. Betul nggak? Ada Pak, orang sampai gelar doktor, paham agama, fasih bicara dalil, halal haram dia paham semuanya, wafat sebagai ateis. Gara-gara apa itu? Dia beragama cuma mengandalkan ini doang, nggak mengandalkan ini, nggak mengandalkan hati dan perasaan, karena iman itu adanya di sini. Gak cukup beragama itu hanya dengan pemahaman saja, harus dengan perasaan, harus dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda punya perasaan cinta itu, satamut alal Islam insyaallah. Anda akan wafat sebagai muslim.
Itu yang menjaga kita itu. Yang menjaga kita itu adalah ini perasaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabinya yang mulia. Saya rekomendasikan buat dibaca ya, yang bisa bahasa Arab. Yang nggak bisa bahasa Arab, nanti kapan-kapan kalau saya kesini lagi saya ceritakan lagi. Baik, pertanyaan lanjut. Kalau kesini lagi, kalau ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Fauzan dari Kota Bandung. Nah. Sebelumnya saya jujur mengagumi antum, mencintai antum karena Allah. Semoga antum selalu dimudahkan dalam urusan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa dengan Rasulullah dan juga para sahabatnya nanti. Amin ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Afwan Ustadz, saya di sini ada dua pertanyaan yang berhubungan dengan tema. Insyaallah yang pertama, mungkin ini udah bagian masuk daripada fitnah, di mana pertanyaan pertama adalah ketika ada hadis yang berbunyi bahwasannya silaturahmi itu memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Iya. Akan tetapi bagaimana kondisinya jika seseorang setelah pulang dari silaturahmi tersebut kecelakaan, lalu dia meninggal dunia? Apakah kebenaran absolut yang kami yakini di sini, Al-Quran dan hadis yang merupakan kebenaran absolut tersebut terbantahkan menurut orang-orang liberal dan lain sebagainya, di mana hadis tersebut lalu disandingkan dengan realita yang ada. Kemudian kita sebagai orang Islam akan yang pernah saya tanyakan dan saya mendapatkan jawaban bahwasannya disandingkan dengan dalil lain seperti kematian dan lain sebagainya. Akan tetapi orang-orang di luar Islam tidak terima itu dan bilang sebagai ngeles gitu. Iya. Nah kemudian yang kedua, Ustadz izin, ini berkaitan dengan era globalisasi zaman sekarang. Disebut-sebut sebagai matinya era kepakaran karena ada banyak sekali pakar-pakar yang dibantah oleh yang bukan pakar, dan banyak orang-orang yang bukan pakar dijadikan seperti orang yang pakar. Lalu bagaimana kami sebagai orang awam termasuk dalam bidang akidah, karena bedanya tipis-tipis saling melontarkan dalil untuk orang awam itu menentukan pilihannya gitu. Pertama, bagus. Ya, pertama ada sebuah hadis, man ahabba ayyub satallahu fi rizqi wa ayyunassa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hendaklah dia membangun tali silaturrahim. Siapa itu rahim? Ya kerabat kita. Bapak, ibu, keponakan, sepupu, bibi, paman, anak bibi, anak paman, dan kerabat-kerabat kita dianjurkan. Di antara manfaatnya kata Nabi dalam hadis itu, usia kita akan ditambah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau habis silaturahim mati, gak nambah dong, gitu maksudnya kan? Gak nambah dong. Nah perlu dicatat, penambahan yang dimaksud dalam hadis ini menurut sebagian ulama azyadah fi suhufil malaika, di suhuf malaikat. Jadi begini deh, kalau mau saya sederhanakan, adek misalnya tercatat nih di catatan malaikat usia orang ini 56 tahun. Udah. Tapi gara-gara dia rajin berderma kepada orang lain, rajin bersilaturahim, berbakti kepada orang tuanya dan seterusnya gitu ya, ditambah di suhuf malaikat ini 4 tahun misalnya. Jadi total 60 tahun. Nah, pertanyaan saya sekarang, dalam pengetahuan Allah sekarang, terjadi nggak perubahan itu? Enggak. Sejak awal Allah mah udah tahu bahwa orang ini wafatnya sekian gitu loh. Perubahan itu hanya terjadi di suhuful malaikat, catatan malaikat. Paham nggak? Ada kebergantungan semacam itu. Tapi Allah sejak awal udah tahu orang ini akan menjadi orang yang rajin bersedekah, rajin bersilaturahim, orang ini tidak, orang ini bermaksiat, orang ini taat. Gak ada penambahan sebetulnya dalam pengetahuan Allah ya. Paham nggak? Jadi kalau orang itu mati ketika selesai dia silaturahim, ya berarti memang usianya hanya segitu jatahnya. Paham nggak? Ini penambahan yang dimaksud itu bukan berarti panjang usia sampai abadi gitu loh. Enggak, paham nggak? Sepanjang-panjangnya orang hidup akan ada masa dia meninggal. Ketika orang itu wafat, ya ajalnya sampai pada titik itu. Dan sekarang begini, kita ini nih yang hidup di dunia ini nggak tahu usia kita ditambah apa dikurangi, bener gak deh? Tahu nggak sekarang? Sampai bisa ngeliat gak catatan malaikat? Usia saya berapa nih di catatan malaikat? 58, 62, 70, 80. Nggak tahu kan?
Kita nggak tahu kan? Iya nggak? Kita nggak tahu tuh. Jadi itu hal gaib gitu loh, yang nggak kita ketahui. Kalaupun dikatakan ada penambahan, penambahan itu hanya ada dalam catatan malaikat, bukan berarti ada perubahan dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah tadinya tahu orang ini usianya 50, gara-gara silaturahim jadi 50. Enggak ada penambahan dalam pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah itu qadim, tidak bermula, tidak mengalami sesuatu yang baru. Pengetahuan Allah beda dengan pengetahuan kita, gitu ya. Jadi begitu penambahannya. Ada lagi maknanya, sebagian ulama yang mengatakan itu keberkahan. Penambahan itu maksudnya ada kan deh orang usia 60 tahun ditanya kontribusinya apa? Duitnya mana? Kalau dia punya ilmu, ilmunya mana gitu, betul? Nggak ada nggak? Ah, itu nggak berkah, nggak berkah. Subhanallah, Imam Nawawi, tahu nggak Imam Nawawi? Imam Nawawi itu usianya wafat 45 tahun. Adik boleh cek nanti ke perpustakaan karangan Imam Nawawi itu segimana. Al-Majmu', Minhajut Thalibin, Tahdzibul Asma' wal Lughat. Kemudian apalagi karangan ini, Syarah Sahih Muslim 8 jilid. Masya Allah, itu usia 45 tahun. 45 tahun ngarang kitab itu sebanyak itu. Itu tanda usia yang sebentar tapi diberkahi. Pengen nggak dapat keberkahan begitu? Saya kasih tips ya, tolong anak-anak muda amalkan ini. Saya sering menceramahkan ini kepada anak-anak muda. Kalau pengen hidup produktif, manfaat, punya kontribusi banyak, saya kasih tips sederhana, tolong diamalkan. Karena saya sudah mengamalkan dan saya menerima buahnya. Jangan tidur di waktu pagi. Pada ketawa kan? Alamat. Itu jawaban kenapa anak-anak muda kita sekarang pada malas, semangatnya pada nurun, punya kebiasaan jelek. Kalau habis subuh itu tidur, itu kebiasaan jelek banget. Secara mental itu bikin kita malas, bener nggak? Ini bulan puasa nih, terutama nih bulan puasa nih, udah pasti tuh habis sahur ya kan, subuh tidur. Kebiasaan jelek itu Pak. Kenapa? Nabi SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi mereka. Saya mau nanya sekarang, kalau Nabi doa, kira-kira ditolak nggak sama Gusti Allah? Ditolak nggak? Nggak mungkin. Makanya guru saya sampai kasih nasihat begini Pak, Bapak kalau jualan pagi hari jam 6 setengah 7 nggak ada orang beli, nggak apa-apa, buka aja katanya. Tujuannya apa? Kalaupun nggak ada konsumen, nggak ada orang beli, Anda minimal dapat keberkahan doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nggak ada orang datang, tapi keberkahan rezeki Anda dapat. Keberkahan itu yang kita dapat. Uang 1 juta yang berkah itu kadang-kadang lebih mencukupi ketimbang uang 5 juta yang kagak berkah, benar nggak? Iya, terjadi itu. Saya alami beneran. Saya pernah jadi mahasiswa deh, soalnya pernah ngerantau. 8 tahun setengah saya di negara Arab. Saya nggak dikirimi sama orang tua tahun kedua, ketiga, keempat, kelima. Di tahun dikirimi tahun pertama doang, itu pun 1 juta lagi. Cukup nggak? Boleh saya nanya nggak? Cukup nggak 1 juta di sini? Cukup nggak? Tuh pada geleng-geleng. Saya di negeri orang segitu. Cukup. Makan, minum, listrik, internet, transportasi, buku, hidup normal. Ya tentu makan seadanya ya. Makan seadanya. Jangan berharap makan enak. Yang lucunya itu ketika saya balik di tahap kedua ke Mesir, saya bawa istri. Istri saya itu lebih paham makanan Mesir ketimbang saya. Makanan-makanan yang mahal itu. Karena saya jajanan itu di warung, beli makanan kira-kira harga 2.000, 3.000 gitu. Nggak suka ke food court, pergi ke sana, pergi ke sini, enggak. Kalau bisa anak-anak muda yang serius belajar, kalau bisa kayak gitu. Jangan hedon. Hindari hidup hedon. Karena rata-rata orang besar itu lahir dari keprihatinan, bener nggak? Anda kalau hidup dalam kemewahan cenderung malas, ya kan? Tapi dengan keterbatasan Anda akan terpacut secara lebih keras. Bangun kebiasaan deh, kalau pagi itu bikin target. Aku pengen bisa bahasa Inggris nih setahun ini. Saran saya, belajar bahasa Inggris di waktu pagi. Lihat deh, setahun yang akan datang. Tuh adek boleh lihat, panitia pada bawa buku saya 12 buku. Itu saya bikin buku bisa banyak begitu. Rahasianya itu, saya kasih bocoran tuh. Saya nulisnya di waktu pagi. Subuh tuh nggak tidur. Subuh itu sholat berjamaah, berzikir, baca Al-Quran, baca istighfar, baca sholawat, baca tahlil, kemudian sholat 2 rakaat, buka laptop. Pernah saya bikin buku 1 bulan. Dalam 1 bulan 1 buku tuh pernah saya. 2 minggu pun pernah. Berkah itu namanya.
Saya dapat nasihat dari guru saya, itu saya amalin. Luar biasa. Saya pergi ke Al-Azhar, nulis tesis 1 tahun setengah, 1 tahun 2 bulan, cepat selesai tahun sebulan, gara-gara itu. Teman-teman saya pada nanya, gimana caranya? Caranya begitu. Waktu pagi-pagi buka laptop, belajar. Itu hasilnya. Coba yang pengen membangun dan memperbaiki hidup, mulai besok, jangan ditunda-tunda ya. Nanti minggu depan lah, jangan. Penyakit anak muda karena kayak begitu. Nanti aja lah kalau misalnya udah mood, jangan, besok. Sekarang kebalikannya dek, saya kebiasaan nggak pernah tidur pagi. Mau tidur pagi itu susah. Enak kan? Kalau udah punya kebiasaan enak kan? Mau tidur pagi itu susah. Iya, saya kebalikannya begitu. Kalaupun terpaksa harus tidur pagi, kalau bisa jangan tidur sebelum matahari terbit. Tidurnya setelah matahari terbit. Kalau bisa setelah waktu duha. Jam 9 gitu kira-kira. Bulan puasa pun saya begitu. Kadang-kadang tidurnya jam 10. Pagi-pagi ngapain nih? Ada percaya atau tidak? Di bulan puasa kemarin orang-orang pada tidur tuh. Saya sengaja datang ke lab nulis buku. Selama 2 minggu saya menghasilkan 160 halaman, udah pengen jadi buku baru lagi. Cuma 2 minggu doang. Kapan itu ngerjainnya? Pagi. Kadang ngerjain cuma 1 jam, 2 jam, selebihnya ya udah. Itu namanya keberkahan. Siap nggak? Nggak. Siap. Jangan pegang HP ya, HP-nya taruh dulu. Bikin target. Pagi-pagi itu mengapain? Yang jualan di Shopee, buka Shopee jam itu. Coba aja. Niatkan itu berdagang, karena itu ibadah kan? Jangan salah, itu ibadah. Niatkan berdagang, mencari nafkah, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi. Gak ada yang beli itu di Shopee, orang pada tidur juga. Anda dapat keberkahan doanya Nabi. Keberkahannya nggak ada petik sekarang, mungkin dipetik sebulan, setahun, 3 tahun, 5 tahun yang akan datang, harta Anda diberikan keberkahan. Saya ngalami itu deh. Dan saya melihat banyak anak-anak muda tuh sayang, cukup disayangkan. Mereka kadang punya target yang banyak, tapi nggak bisa memanage waktu. Cara terbaik memanage waktu sehari-hari itu dimulai dari waktu pagi Anda. Waktu pagi Anda udah bagus, siang, malam, sore itu insya Allah bagus semuanya. Iya kan? Kebalikannya, pagi tidur molor, apalagi sholat subuhnya dijamak dengan sholat duha jam 8. Ya sudahlah. Saya kira begitu ya. Ada pertanyaan lain? Minal banat. Soal bertanya lagi. Afadhal, al-banat, huna al-banat. Aywa. Ikhwan dulu lagi satu, habis itu baru akhwatnya ya. Al-banat awalan. Perempuan dulu ini. Aywa, fadhal. Aywa anti, aywa. تكلمي بالعربية؟ تكلمي بالعربية؟ لا خلاص ما في مشكلة. في حد منكم يتكلم بالعربية؟ نعم لا آمين. نعم لا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perkenalkan nama saya Saila Salsabila dari Tamir Syasa. Nah. Saya salah satu santri dari Pondok Pesantren Fajar Dunia. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya mempunyai kekuatan iman seperti Sa'ad ibn Mu'ad di era yang saat ini? Dan bagaimana caranya mempunyai kekuatan mahabbah kepada Rasul yang luar biasa? Cukup sekian aja. Satu cara terbaik untuk memberikan rasa cinta itu menanamkan rasa cinta, membaca sirahnya. Anak-anak zaman sekarang kalau ditanya tentang Nabi Muhammad pada banyak nggak taunya. Boleh saya tanya dek satu pertanyaan aja. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an, selain Isra Mi'raj. Ayo. Selain Al-Qur'an, selain Isra Mi'raj. Ada yang bisa jawab? Selain membelah bulan, karena ada ayatnya dalam Al-Qur'an yang gak masyhur. Kan pada mikir-mikir kan, nanya ChatGPT ya? Nanya ChatGPT enggak? Karena kita kurang baca sirah. Makanya kalau disebut bagaimana caranya, kita kadang padahal enggak susah. Saya tuh kalau bulan Ramadan di pesantren ngadain pengajian sirah Nabi tiap sore. Subhanallah, itu anak-anak remaja, anak SMP, anak SMA itu pada bengong begini, semuanya khusyuk. Kalau pelajaran bahasa Arab ada yang garuk-garuk, ada yang selonjoran, ya kan, ada yang main-main, nggak serius. Giliran baca sirah Nabi, masya Allah itu semuanya. Kadang-kadang ada yang nangis mereka itu.
Fitrah kita sebagai muslim nih disetting sama Allah sejak awal. Kita punya kerinduan sama Nabi Muhammad SAW. Anda tahu mujizat Nabi itu yang di antara mujizat Nabi yang barangkali sebagian kita nggak tahu. Haninul jidha. Pernah dengar mujizat Nabi Haninul jidha? Jadi sebatang batang pohon korma yang merintih rindu kepada Nabi SAW. Gara-gara waktu beliau khutbah di masjid, beliau kan sering bersandar tuh di pelepah korma di mimbarnya itu. Nah, pas kemudian ada salah seorang sahabat menawarkan mimbar baru. Otomatis kalau mimbarnya direnov, ya kan, batang pohon korma ini tersingkirkan gitu loh. Itu riwayat hadis mutawatir, bukan dongeng. Sahabat semuanya mendengar rintihan batang pohon korma ini, pelepah korma ini. Mendengar rintihan tangisan dalam arti sesungguhnya. Lihat orang zaman sekarang teraneh-aneh dengan cerita kayak beginian. Masuk akal emang? Ya masuk akal lah. Apa yang mustahil? Allah Maha Kuasa kok, ya kan? Sahabat semuanya menyimak rintihan jizah batang pohon korma. Padahal dia benda mati loh, benda mati. Gara-gara pisah sama Nabi itu nangis sejadi-jadinya. Itu benda mati. Hasan al-Basri kemudian pernah berceramah kepada para jemaahnya. Ayuhan nas anhani al-jizah al-khashab kayu yashtaq ila Rasulillah, kayu saja sampai rindu kepada Rasulullah. Wa antum ayyuhar rijal, kalian manusia ini, bukankah kalian lebih berhak rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara benda mati saja rindu sama Rasulullah? Kita ini sebagai muslim yang punya hati, punya nurani, harusnya punya kecintaan lebih ketimbang benda mati itu. Jabal Uhud, pernah dengar hadis Nabi, perkataan Nabi, Uhud jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud itu adalah gunung, dia mencintai kita dan kita mencintainya. Gara-gara Nabi ngomong begini sama Jabal Uhud, boleh dicek penjelasan para ulama. Gunung Uhud itu kelak menjadi salah satu gunung yang akan kita temukan di surga nanti. Termasuk jizah, termasuk batang pohon korma itu kelak akan ada di surga nanti. Benda mati itu. Gara-gara apa? Gara-gara punya kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dek, kalau pengen terhindar dari kekufuran, terhindar dari kehidupan yang aneh, gegap gempita anak-anak remaja zaman sekarang, coba bangun rasa cinta, keterikatan emosional dengan Nabi Muhammad. Karena begini logikanya, kalau hati kita sudah tertanam cahaya kenabian, maksiat itu semuanya akan mental. Susah berbuat maksiat itu bagi orang yang dalam hatinya sudah tertanam cahaya kenabian. Nabi Muhammad disebut terus dalam lisannya, malu lama kelamaan kan. Kalau berbuat taat jadi gampang ya. Kalau orang banyak baca sholawat, banyak membaca sirah Nabi, coba aja kalau nggak percaya sama saya udah nyoba soalnya. Itu bawaannya deh, kalau kita udah rajin baca sirah, rajin baca sholawat, bener-bener rajin ya, itu kalau mau berbuat taat jadi enteng. Kalau maksiat jadi susah. Kayak seolah ada bisikan, jangan lakuin itu. Kayak ada rasa malu. Karena ada hadis lain menyebutkan tu'radu alayya a'malukum, amalan kalian itu disampaikan kepadaku. Nabi itu dengan di alam barzahnya, dengan ruhnya mengetahui kita. Yang kita lakukan itu beliau tahu. Maksiat apa taat itu tahu. Tu'radu alayya a'malukum in kanat khairan, kalau baik hamidullah, aku memuji Allah. Alhamdulillah umatku pada ngaji semuanya. Alhamdulillah umatku bersolat berjamaah. Wa in ra'aitu syarran, kalau aku melihat keburukan, istaghfartullaha lakum, aku meminta ampun kepada Allah untuk kalian. Jadi adik percaya atau tidak, sekarang itu kalau kita berbuat maksiat, Nabi itu istighfar buat kita. Saya mau nanya deh, kalau Nabi istighfar kira-kira ditolak nggak sama Allah? Orang Islam harusnya punya kesadaran itu, selalu terikat emosinya, terikat batinnya dengan Nabi Muhammad, supaya terhindar dari keburukan dan hidup dalam sinaran kebaikan. Caranya banyak baca sirah deh. Satu lagi apa? Mujalasatus solihin, banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Tanya teman kita siapa, bacaan kita apa, tontonan kita apa. Jangan heran kalau hidup saya kok gini-gini aja. Ya lihat bacaannya apa, tontonannya apa, temannya siapa. Oh orang ini mah lurus, sholat Jumaah, Masya Allah, berzikir, hidupnya lempeng-lempeng aja. Lihat deh temannya, biasanya orang-orang baik juga, ya kan? Cari lingkungan yang baik ya. Dekati teman-teman yang memang hidup dengan lingkungan yang baik, dan kita masuk ke sana. Saya kira begitu. Soal akhir, maafi muskilah. Banat, aywa, soal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Aisyah Putri Nadia dari Bekasi. Saya mau bertanya. Jadi tuh ada teman saya. Terus dia bilang gini, aku baca buku novel tapi tentang Nabi Muhammad. Terus habis itu aku berpikir tuh kayak emangnya boleh kalau misalkan Nabi Muhammad tuh ceritanya dinovelin. Terus habis itu saya lihat nih bukunya. Itu isinya tuh benar-benar narasi, terus habis itu ada dialog-dialognya gitu. Nah, terus habis itu udah mana dia tuh terpengaruh banget sama ceritanya. Terus apa nama novelnya? Maaf. Lupa. Ayo lanjut. Terus habis itu teman saya tuh bilang, aku setelah baca novel ini sepertinya mendapat pencerahan. Aku jadi gak suka sama sahabat ini. Terus habis itu saya bilang, lah kok jadi kayak gitu deh. Terus dibacakan isinya, pokoknya di situ ada yang ceritanya tuh tentang yang kayak sahabat ini mengkhianati nabi ini, terus habis itu gini gak gitu. Benar itu. Iya itu gak benar. Terus habis itu emangnya boleh ya kalau misalkan itu tuh dinovelin, karena emang kan ada ya novel tentang pahlawan terus ada narasinya terus. Tapi ini kan tentang Nabi Muhammad, ini emang boleh. Iya. Begini, tadi nyambung tuh sama pertanyaannya Mas ini, cara belajar gimana? Ini nyambung nih ya. Adek, tolong nih, saya kasih panduan. Kalau nyari ustadz, nyari penulis, baca buku, dengerin ceramah, biasain. Sekarang udah canggih teknologi itu. Pengen nyari biografi orang tuh dalam hitungan menit. Dicari ini orang punya belajar background, pengalaman belajar agama apa enggak gitu loh. Pernah mondok nggak sih ini orang? Nggak pernah. Kuliahnya jurusan apa? Jurusan teknik. Kapan dia mondoknya? Nggak tahu saya juga. Ya jangan diterima dong. Cukup sebagai hiburan nggak apa-apa gitu ya, paham nggak? Gak apa-apa, saya juga kadang ngedengerin kok ustadz-ustadz yang lucu itu sebagai hiburan, bukan buat ditelen. Kalau buat ditelen, cari ini orang belajarnya, oh di sini, gurunya, oh ini. Keahliannya, karena gak semua ahli agama itu ahli semua ilmu, benar gak? Kadang ada yang ahli fikih, ahli usul fikih, gak ahli kalau dalam urusan tafsir, ahli tafsir, ahli tasawuf tapi nggak ahli dalam masalah fikih, ahli akidah, ahli tasawuf, ahli tafsir, nggak ahli dalam urusan ilmu yang lain, ilmu waris misalnya, ilmu ini, karena banyak cabangnya. Dicari, belajar. Sama kayak nyari dokter. Nyari dokter emang gimana coba? Kita nanya, ini dokter sekolahnya di mana ya? Kesaksian orang tentang dokter ini apa? Benar nggak? Begitu kalau nyari ustadz. Keahliannya apa? Teruji nggak keahliannya? Pendidikannya mana? Selektif. Termasuk baca buku, baca novel. Coba saya yakin tuh, itu novel itu kalau ditelusuri penulisnya, saya yakin itu bukan background pendidikan agama. Ada kadang-kadang penulis yang background pendidikannya pesantren, tapi ketika dewasanya belajarnya sama orientalis, belajarnya di barat, aneh juga sama pikirannya, wajar. Hati-hati memilih guru agama itu, karena itu menyangkut kehidupan di dunia dan di akhirat. Kita bawa sampai mati tuh agama itu. Begitu caranya ya deh ya. Dilihat tuh orangnya terpercaya apa enggak, otoritatif apa enggak di bidangnya gitu loh. Kalau sebatas hiburan-hiburan, kalau udah begitu udah jelas salah ya. Menjadikan orang punya kesan Nabi itu bertikai dengan sahabatnya, sahabat ini dia menjadi benci dengan sahabat. Ya. Saya kira begitu ya. Kalau novel bahasa Arab saya banyak. Tapi kalau bahasa Indonesia, karena saya baru pulang 2023, nggak banyak mengakses tuh novel-novel berbahasa Indonesia tentang Nabi Muhammad SAW. Saya lagi bikin buku, mudah-mudahan dapat kelancaran. Judulnya itu hal-hal yang mengharukan dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pengen bikin cerita-cerita serut dirangkum semuanya nih buat anak-anak muda. Mudah-mudahan jadi, kalau jadi nanti saya umumin ya, baca. Karena banyak sekali tuh kisah-kisah, petikan kisah yang kalau kita baca dari perjalanan hidup Nabi Muhammad bisa membuat iman kita tergugah, iman kita semakin mantap. Kita beragama secara lurus gitu ya. Saya kira begitu. Baik. Naam, fadhal. Siapa? Gimana sih yang nunjuk siapa? Antum yang nunjuk. Fadhal. Kalau boleh saya rekomendasikan itu ada, tapi saya nggak tahu terjemahannya. Pernah dengar kitab Fiqhus Sirah? Fiqhus Sirah karangan Al-Buti. Karangan Said Ramadan Al-Buti, setahu saya diterjemahkan ke dalam bahasa The Great Episodes of Muhammad kalau nggak salah ya. Ada terjemahannya. Itu bagus itu. Saya baca Arabnya, oh bagus itu. Ada satu lagi buku Fathullah Gulen, Muhammad An-Nurul Khalid, Muhammad Mafkharatul Insaniyah. Diterjemahkan sama penerbit Republika, judulnya Cahaya Keabadian, Cahaya Abadi Muhammad, ya kan?
Cahaya 3 jilid, cari di online, bagus itu buku. Selebihnya ada buku terjemahan Mubarak Furi. Pernah dengar bukunya Mubarak Furi? Sulaiman Mubarak Furi, terjemahkan ke bahasa Indonesia. Terjemahannya banyak itu. Ar-Rahiqul Makhtum, Ar-Rahiqul Makhtum, yang pernah memenangkan lomba penulisan kitab sirah di dunia Arab. Itu juga banyak sih kitab sirah ya. Ada pertanyaan lagi tadi, maaf saya potong ya. Yang mana Ustaz? Tafadhol kama tasha. Itu ada bapak-bapak. Tadi anak muda udah kan? Ini beda generasi. Ibu-ibu nggak mau nanya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan sekuteng bang di malam hari. Ustadz Muhammad Nurdin orangnya ganteng, emang banyak yang nyari. Amin. Udah ada istri saya, ada di sini. Mana istri saya? Hadirin, Ustadz, saya mau bertanya, ada dua pertanyaan. Iya. Okay. Tadi disebut-sebut pertanyaan ahli kubur. Ketika kita nganter jenazah, 2 langkah kita pulang, mungkin 1 langkah ada 2 malaikat munkar nakir nanyain tuh kepada si mayit. Di antaranya marobuka. Seandainya udah bisa jawab, apakah langsung surga, apakah nanti mampir dulu tuh. Oke. Yang kedua, maaf. Yang kedua, di zaman canggih seperti ini, kebanyakan anak-anak muda baca Quran bukan langsung Qurannya dikebet di HP. Apakah baca Al-Quran di HP Abdul? Apa kurang Abdul? Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, di kuburan nanti ditanya man rabbuk, who is your God? Tentu nanya dengan bahasa Arab ya. Itu jawaban hanya bisa kita munculkan kalau iman tertanam di dalam hati kita bawa sampai mati, Pak. Bapak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab, ketemu mungkar nakir, dan mungkar nakir itu akan tampil dengan wajah yang berbeda. Dengan orang beriman, dengan orang kafir beda wajahnya. Jangan salah, orang beriman itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bernasab pada kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita menyucikan diri kita ya, bukan kita menyucikan diri kita dari dosa, supaya kita sadar ini kita dapat karunia luar biasa tanpa kita minta lagi, Pak. Jadi umat Nabi Muhammad itu gak kita minta, kita itu ditakdirkan. Subhanallah, kalau nggak ada kenikmatan apapun di dunia ini, ada kenikmatan itu lebih dari cukup. Karena pada akhirnya kita itu akan mati, udah mati itu yang kita bawa tuh. Oke, ada pertanyaan, kalau seandainya udah bisa jawab, misalnya orang bawa keimanan nih, kira-kira dia masuk surga atau masuk neraka? Tergantung, karena ada yaumul hisab, ada penghisaban amal nanti. Nah, tapi saya mau bilang ada beberapa macam syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk salah satu di antaranya. 1, nanti ketika orang mau bagi rapot, kan istilahnya bagi rapot nih, ya kan? Yaumul hisab ini bagi rapot, Pak, bagi rapot. Ada orang-orang sudah memasuki yaumul hisab itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dipisahkan. Jadi ada orang-orang, seharusnya kan kena hisab semuanya, ada orang-orang yang masuk surga biduni hisab, gara-gara syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada golongan orang kayak begitu nanti. Siapa itu? Gak tahu. Yang jelas itu orang istimewa, gak jadi dihisab sama Allah. Kemudian ketika nanti ada juga orang sudah dihisab nih, dihisab, masuk neraka, divonis. Setelah dipresentasikan keburukan orang ini 70, baiknya 30, masuk neraka dulu. Gara-gara syafaat Nabi gak jadi orang itu masuk neraka. Ada orang divonis masuk neraka, kecemplung ke dalam neraka, disiksa dengan siksaan. Tiba-tiba Nabi datang berikan syafaat, dikurangi jatah siksaannya, diambil dari neraka. Ada lagi orang udah masuk surga nih, kan tadi ada masuk surga tanpa hisab nih, masuk surga, Nabi datang memberikan syafaat. Gimana cara memberikan syafaat buat ahli surga? Dinaikin derajatnya. Kamu di sini level 3 nih, kamu level sini level 5, ayo ikut sama aku, kira-kira begitu. Didatengin sama Nabi Muhammad. Ada juga syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikhususkan bagi orang-orang yang wafat di kota Madinah. Ada jaminan, ada garansi itu. Nah, kalau bisa wafat di sana, Pak ya. Bukan bunuh diri, bukan bunuh diri. Enggak bunuh diri. Mentang-mentang.
Wa man syaa'a man istata'a minkum falyamut fil Madinah falyamut fa in syafi'a li ahli Madinah. Au kama qala. Kalau diantarakan ada yang bisa wafat di Madinah, wafatlah di Madinah, karena aku memberikan syafaat bagi ahlul Madinah. Itu istimewa, keistimewaan khusus, privilege bagi ahlul Madinah ya. Ada syafaat Nabi yang diperuntukkan bagi semua makhluk. Ayo, pernah dengar nggak penjelasan kayak begini? Syafaat Nabi diperuntukkan bagi semua makhluk pada saat apa itu? Pada saat ketika semua manusia mukmin kafir berkumpul di padang mahsyar dengan kegentingan yang sedemikian dahsyat, sampai-sampai dalam hadis disebutkan mereka itu berharap masuk neraka. Udah, gue mending masuk neraka aja lah kalau pada begini, kira-kira begitu. Saking menakutkannya. Saking menakutkannya masa itu di padang mahsyar itu, orang sampai-sampai pengen masuk neraka aja. Coba itu, kebayang gak itu? Nabi datang kemudian bersujud, irfa' rasaka ya Muhammad isfa' tu syaffa', berikanlah syafaat, engkau adalah menjadi awal syafi', orang yang pertama kali memberikan syafaat bainal khalaiq, di antara semua makhluk. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal syafi' wa awal musyaffa', orang yang pertama kali memberikan syafaat dan yang pertama kali syafaatnya dikabulkan, itu Nabi kita Muhammad. Gara-gara dapat syafaat Nabi, kegentingan itu hilang. Orang kafir dapat syafaat Nabi pada akhirnya. Tapi bukan berarti selamat di akhirat ya. Selamat dari mauqif, selamat dari kegentingan itu. Kegentingan itu selamat. Perkara nanti dia masuk neraka, ya ada. Orang kafir nasibnya ke neraka. Orang beriman juga beda-beda. Ada yang berhasil di kuburannya bilang man rabbuk, tapi kalau setelah dihisab kemudian amal keburukannya mendominasi, nauzubillah tsumma nauzubillah, mau nggak mau dicuci. Cuman saya mau bilang nih, tahu nggak, nerakanya orang beriman dengan neraka orang kafir itu beda, Pak. Ini bukan saya yang ngomong nih, ulama yang ngajarin saya. Nerakanya orang beriman dengan nerakanya orang kafir itu beda. Apa bedanya? Nerakanya orang beriman tidak akan membakar mawadi'us sujud. Anggota tubuh yang kita gunakan buat bersujud itu nggak akan kebakar. Ayo, yang nggak mau masuk neraka banyak-banyak sujud. Ya, ini itu nggak akan terbakar. Nerakanya orang beriman sama Allah dipersiapkan secara khusus. Bahkan kan ada sebuah riwayat Nabi Muhammad itu nggak rela salah seorang umatnya masuk neraka, betul nggak? Ya kan? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, ya nggak? Nabi Muhammad itu nggak rela. Ya Allah, katanya, aku ada melihat ada satu umatku masuk neraka. Jadi kita ini kalau mengandalkan amalan, Dek, ngandalin sholat, ngandalin sedekah, kagak ada yang murni, bener nggak amalan kita itu? Cacat semuanya itu. Mau sholatnya, mau sedekahnya, mau ngajinya, semuanya cacat itu. Ada satu harapan bagi kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita berusaha, bagaimanapun kita berusaha terus menerus meningkatkan keimanan, keikhlasan dan semampu kita. Di saat kita lemah, di saat kita pesimis dengan amalan kita, jangan khawatir. Kita punya pemimpin, kita punya nabi yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Anda dekat dengan beliau, Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda, itu pesan saya. Kalau pengen hidup benar, Anda punya nabi, Anda tahu nggak siapa beliau, bagaimana kehidupannya, sejarah hidupnya, keistimewaannya, fadhailnya, hak beliau sebagai nabi bagi kita apa, kewajiban kita sebagai umatnya apa, tahu nggak? Nggak tahu. Itu PR. Ya, saya kira begitu, Pak ya. Ada pertanyaan visual akhir? Apa? Oh, tadi apa tadi, lupa saya. Kenapa? Masih mending, Pak, daripada yang nggak baca Quran sama sekali, ya nggak? HP itu nggak, ya betul. Dapat pahala, tapi lebih afdal mana? Ya mushaf lah. Soalnya begini, Dek, HP itu nggak punya nilai, nggak punya kesakralitas seperti hanya mushaf. Jadi kalau dalam keadaan berhadas, kita megang HP ada Qurannya, boleh nggak? Ade bawa HP ke kamar mandi, ada Qurannya, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau Quran mushaf boleh nggak? Ah, itu artinya apa? Udah jelas kejawab tuh. Bahwa membaca lewat mushaf itu lebih bagus ketimbang lewat HP. Tapi lebih baik mana, Pak? Daripada kagak ngaji sama sekali, bener nggak? Ya mending lewat HP, ya nggak? Daripada kagak ngaji sama sekali, Pak. Ya, saya kira begitu. Ya, teknologi memudahkan kita sebetulnya untuk berbuat taat. Syukur-syukur dihafal tuh. Syukur-syukur dihafal. Saya kira begitu ya. Sama-sama punya keutamaan. Jangan dikira kalau baca lewat HP nggak ada pahalanya. Nggak, ada pahalanya juga.